lalu kalian sudah belajar metode-metode matematikanya ya. Nah, jadi minggu ini kita kembali latihan dan latihan ini nantinya diperlukan untuk kalau misalnya ada problem-problem kimia yang mengharuskan kita mengerti matriks gitu ya. Nah, ini problem yang pertama. Coba kalian cari determinan dari A, B, dan C ini. Oke, saya kasih waktu beberapa menit. Oke. Ini coba kalian cari determinan dari matriks berikut ini ya. Jadi ada 3 matriks. Jadi coba dihitung ya. Ditentukan apa determinannya. Banyak ini yang nggak hadir ya. Hanya 26 mahasiswa yang hadir. Bagi siapa itu yang ada? Coba ditentukan determinan dari matriks. Ya, jadi ada berapa determinan dari matriks A, berapa determinan dari matriks B, berapa determinan dari matriks C. Jadi ini semua matriks berapa kali berapa? 3 kali 3, Men. 3 kali 3 ya. 3 kali 3. Nah, jadi kalian harus menggunakan ya prinsip matematika untuk menghitung determinan matriks 3 kali 3. Ada yang bisa? A?
Saya mem, Dika mem. Oke, Dika silakan di ini. Silakan di Kamera belakang mem. bentar ya, mana? Dika saya pin ya. Oke. Nah, Dika dapatnya jawab berapa? 18 mem. 18. Nah, caranya Dika tadi menghitungnya bagaimana? Oh, Dika pakai cara seperti ini ya. Jadi dikeluarkan yang Iya satu mem. ya. Nah, jadi Dika bisa dapatnya 18. Nah, semua dapat 18 Dika. Yang lain? Dapat, Miss. Mem. Dapat ya. Dapat semua 18. Oke, terima kasih Dika. Iya mem. Terima kasih ya. Oke. Nah, sekarang yang B. Yang B siapa kira-kira mau menjawab? Yang B. Kalau belum apa ini nih B. Yang B berapa? Nanti mulai sekarang saya catat yang aktif ya. Saya tugas rutin mulai sekarang saya lebih percaya dengan yang latihan kita ini. Berarti minggu ini Dika ya. Sekarang kita tanggal 25. Mem yang B, Sasi, Mem. Yang B Sasi. Oke, silakan Sasi. Bentar ya, saya ini kan. Oke, Sasi saya pin ya. Ya, Mem. Ya, Mem, ganti background dulu. Oke, Sasi dapatnya 0, Mem. 0. Ya, Mem. Yang lain dapatnya 0. Yang lain juga dapatnya 0. Gimana? Hah? Yang lain gimana? Dapatnya 0 nggak? Belum. Aura. Sebentar, Mem, masih dicari. Oh, masih dicari. Oke. Coba. Mem, izin share screen ulang soalnya, Mem. Oh, soalnya di share screen ulang ya. Oke, ini. Nah, ini ya. Ini yang B. Nah, coba dicek lagi. Apa benar jawabannya 0? Saya rasa jawabannya bukan 0 ya, Sasi. Coba. Makanya kalau di matriks ini, penting kita hati-hati menghitung ya. Penting hati-hati menghitung karena seringkali kita salah dikit aja. Bukan kita nggak tahu prinsipnya, kita tahu prinsipnya, tapi kalau nggak hati-hati menghitungnya, jadi salah jawabannya ya. Nah, kalau menurut saya jawabannya bukan 0. Nah, kalau ada yang lain yang bisa menjawab, Mem, siapa ini? Aura? jawabannya 91 bukan, Mem? Enggak. Dekat. Udah dekat. Berarti bukan ya, Mem? Jawabannya 93 ya. 93. Oke. Iya, Mem. Ya, Mem. Nah, sekarang C. Yang C, apa jawabannya? X pangkat 3 kurang 2 X, Mem. Berapa? X pangkat 3 aja, Mem. X pangkat 3. X pangkat 3 kurang 2X, Mem. Nah, X Iya, pangkat Mem. 3 kurang 2X ya. X pangkat 3. Yang jawab tadi siapa? Hai Rahmi. Dedek juga, Mem. Rahma, Mem. Hah? Dedek juga, Mem. Dedek Hai juga. Rahma, Mem. Hai Rahmi dengan Hai Rahma ya.
Tapi Hai Rahma salah, tadi Hai Rahma yang salah menjawab atau Hai Rahmi? Hai Rahmi, Mem. Hai Rahmi yang salah menjawab ya. Oke. Oke. Nggak masalah. Saya di sini bukan apa ya, kalau tugas rutin itu nanti saya mau melihat kalian serius nggak ya mengerjakannya ya. Oke. Jadi jangan saling menyalahkan, oke? Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, jadi seperti ini, kalau saya seperti ini dari textbook ya. Nah, kalau ada matriks 3x3 ya, kalian lihat di sini, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, kalau determinannya itu, kalau saya lihat dari textbook gitu ya, cara mencarinya. Nah, ini A11, saya pakai A11, ya kan? Nah, jadi kan dia matriks 2x2. Nah, karena ini yang saya pakai, ya kan? Karena A11 ini yang saya pakai, berarti matriksnya itu yang ini yang saya gunakan. Ya, yang baris kedua, tapi kolom kedua. Ya, baris kedua, kolom kedua dengan baris ketiga. Ya, jadi ini yang saya pakai. Nah, dikurang, nah ini selalu rumusnya yang pasti dikurang. Nah, dikurangnya itu A12, saya pakai A12 ini. Nah, karena saya pakai yang ini, berarti matriks 2x2-nya itu A21, A31, A23, A33. Nah, jadi ini yang saya pakai. Nah, baru ditambah. Nah, ini selalu yang di tengah dikurang ya, pakai minus. Nah, yang terakhir ini ditambah. Nah, ditambah itu A13. Nah, karena yang ini saya pakai, berarti matriks 2x2-nya ini. Nah, berarti A21, A22, A31, A32. Nah, kalau misalnya cari determinan 2x2 udah gampang kan? Ini kali ini, dikurang ini kali ini. Sama seperti itu. Nah, akhirnya makanya bisalah kita pakai determinan itu, ini rumusnya. Ya. Tapi secara gampangnya, yang ini caranya, pilih row pertama, baris pertama. Nah, kalau kita pilih yang ini, berarti matriksnya yang ini. Kita pilih yang ini, berarti matriksnya komponennya ini, dengan ini. Ya. Nah, kalau kita pilih yang ini, berarti komponennya yang ini. Oke. Nah, tadi yang pertama menjawab A itu adalah si Dika. Nah, Dika jawabnya 18. Nah, kan saya seperti ini caranya saya buat. Nah, dapatnya minus 4 kurang 14 ditambah 36. Ya. Nah, dapatnya 18. Semua dapat tadi kan 18. Nah, yang B tadi Sasi menjawabnya kurang tepat ya. Nah, yang saya buat itu seperti ini 4, 6, 3, 5, negatif 1. Nah, negatif 2, negatif 1, negatif 1, 3, dan negatif 1. Nah, negatif 1, nah, negatif 1, 6, negatif 1, 5. Nah, jadi determinannya itu adalah negatif 84 dikurang 8 dikurang 1. Dapatnya negatif 93. Ada yang dapat seperti saya? Ada, Mem. Hai Rahmi? Selain Hai Rahmi dengan Hai Rahma, ada nggak? Saya, Mem. Siapa? Tapi caranya nggak kayak gini, Mem. Nggak apa-apa. Memang cara menentukan determinan kan ada banyak cara. Nah, kalau saya kebetulan merasa cara seperti ini yang lebih masuk pemikiran saya. Karena banyak metode memang menentukan determinan. Tapi kalau saya seperti ini, saya gampang diingat gitu. Kita nggak perlu banyak menghafal rumus gitu kan. Kita pilih aja satu baris pertama. Nah, berarti matriks yang ini kita tentukan aja. Pokoknya matriks yang ininya yang tidak ada matriks pertamanya. Nah, berarti A22, A23, A32, A33. Nah, kalau pilih yang kedua, kolom kedua dari baris pertama, berarti harus pilih dari kolom pertama, kolom ketiga, dimulai dari baris kedua. Ya, jadi caranya beda nggak apa-apa. Yang penting kan kalian bisa menentukannya. Yang penting kalau misalnya kalian lebih nyaman metode yang lain, ya itu terserah kalian. Tapi kalau kebetulan saya lebih gampang saya ingat kalau saya pakai metode ini. Oke. Nah, yang C tadi
Ya, saya buat seperti ini. Nah, makanya jawabannya X pangkat 3 dikurang 2X. Ya, ada yang dapat seperti saya ini? Ada, Mem. Ada, mem. Udah ya? Oke, good. Nah, jadi semua udah pada ngerti kan? Cara cari determinan? Ngerti, Mem. Ngerti ya? Mem. Oke, mengerti kan? Oke, nah kita lanjut ya. Kita lanjut yang kedua. Yang berikutnya. Nah, coba kalian selesaikan cari nilai X. Kalau misalnya ini kan A. Nah, determinan matriks ini sama dengan 6. Jadi nilai X-nya berapa? Nah, determinan matriks ini sama dengan 2. Jadi X-nya berapa? Nah, ini juga determinan matriks ini sama dengan 2. Jadi berapa nilai X-nya? Ini saya Miss coba yang A Miss. Yang A Miss. Nah, yang A. Oke, silakan. Jawabannya Ini 2. jawabannya 2 Miss. Tapi harus hati-hati kalau X pangkat 2 itu apakah hanya 2 jawabannya? Oh ada ini Miss, plus minus Miss. Plus minusnya. Ada plus minusnya. Jadi kalian harus hati-hati ya. Kalau misalnya tadinya kalian jawabnya 2, itu kurang tepat. Karena negatif 2, kalau di pangkat 2 kan hasilnya 4 ya. Jadi hati-hati. Oke. Ini tadi siapa? Dedek lagi. Iya Miss, iya Mem. Dedek. Nah, yang lain bisa ngerjain yang B? Yang 2 kali 2 masih gampang kan ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita nggak 3 kali 2 gitu. Tapi ini masih yang B 2 kali 2 masih. Coba siapa yang bisa ngerjain? Yang lain ya. Jangan, dari tadi saya dengarnya yang itu aja. Jangan ya, coba yang lain. Frankie, coba. Frankie saya mau dengar suaranya. Belum, Miss. Belum? Ya, siapa? Boleh. Aura boleh mau coba nomor B. Oke, silakan. Bentar ya. Aura ya. Oke, silakan Aura. Bentar ya, Meng. Mem Nisa boleh, Mem. Hah? Bisa coba Anissa. Tapi Aura tadi, Aura oke ya. Hah? Nah, bisa, Mem. Nisa atau Aura? Aura tadi apa? Nisa C coba ya. Bisa? Aura belum dikerjain yang C, Mem. Kerjain dulu ya. Tadi Aura udah duluan soalnya. Oke, Aura dapatnya apa? Min 3, Mem. Minus Min 3. 3. Iya, Mem.
2. Nggak akar 5, Mem. Akar 5. Salah itu Aura ya. Salah ya? Akar 5 bagaimana? Plus minus akar 5 ya. Plus minus akar 5. Nah, ini siapa yang jawab tadi? Plus 5 plus minus akar 5. Dika, Mem. Dika. Oke. Frankie tadi belum bisa jawab. Miss. Belum. Oke, tadi Anissa jawabnya. Mem yang B, Mem. Hah? Yang B, Kenapa yang B, Yunita? akar 5. Oh, udah jawab ya, Mem? Udah. udah dijawab. Oke. Kan kalau saya bilang tugas rutin gini kalian langsung pada semangat ya. Kalau tadinya saya nggak bilang ini tugas rutin, kalian nggak ada yang ngerjain. Oke, nah sekarang yang C, siapa yang C mau ngerjakan? Jangan yang udah ya. Tadi Dika udah, Sasi udah, Hai Rahmi udah, Dede udah, Hai Rahma udah, Aura udah. Nah ini siapa yang Soalnya, Mem. siapa? Iya, Mem. Soalnya. Soalnya. Oke, soalnya ya. Nah ini soalnya C. Nah ini sedikit lebih rumit ya, karena kita punya matriks 3 kali 3. Ya kan? Walaupun sedikit rumit, bukan berarti mustahil kan, pasti bisa dikerjakan. Oke. X kuadrat kurang 3X, Miss. Mem. X kuadrat kurang X kuadrat kurang 3X. X kuadrat kurang 3X. Ya, jadi berarti berapa X-nya? X-nya plus minus akar 3, Mem. Plus minus X kuadrat. Akar 3, Mem. X kuadrat kurang 3 atau X kuadrat kurang 3X? X kuadrat kurang 3X. Nah, jadi kalau Enggak, X pangkat 3 kurang 3X, Mem. X pangkat 3. Kurang 3X. kurang 3X. Oh, oke ya. X pangkat 3 dikurang 3X. Semua dapat gitu? Iya, Mem. Ya, Mem. Oke, benar jawabannya. Jadi jawabannya kalau gitu X-nya berapa? X-nya plus minus akar 3. X sama dengan 0. Baru X sama dengan plus minus akar Akar 3, Mem. ya. Oke. Ada yang bisa tunjukkan ke saya jawabannya? Siapa? Ada, Mem. Siapa mau tunjukkan? Teresia, Mem. Teresia. Oke, Teresia, tunggu dulu. Teresia, mana dulu Teresia? Teresia nggak nyalakan video ya? Teresia. Mana Teresia? Oke, Teresia. Nah, jadi X pangkat 3, nah, dikurang 3X, ya kan? Tambah 2 sama dengan 2. X pangkat 3 kurang 3X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0, X sama dengan plus minus akar 3. Oke ya, Teresia, good ya. Nah, jadi kalian coba catat jawaban Teresia udah benar ya.
Oke. Yang lain, kalau misalnya perlu pengertian, nah seperti itu caranya ya. Oke. Nah, semua ngerti kan? Ngerti, Mem. Mem. Ini kan, nah, saya tunjukkan satu cara ya kan. Nah ini kan ya seperti ini kan, 6 kan, determinan 6. Nah jadi berarti 6 itu sama dengan X kuadrat ditambah 2 ya kan. Nah berarti X kuadrat sama dengan 4, berarti X sama dengan plus minus 2. Oke, jadi ini caranya untuk si determinan. Nah untuk yang ini, yang B juga sama. Jadi kan 2 sama dengan 2X dikali X dikurang 8. Ya. Nah ini jadi 10 sama dengan 2X pangkat 2. Nah X pangkat 2 berarti 5 ya kan. Berarti X-nya itu plus minus akar 5. Oke. Nah kebetulan saya ada sedikit salah di sini. Ya kan. Nah ini saya ada sedikit salah. Ini harusnya saya bikin X pangkat 3, ya kan? Nah, X pangkat 3 dikurang 3X, ya kan? Saya salah. Sebentar ya. Ya, nanti kalau saya taruh di Sikda, kalian jangan bingung. Yang belum ngerti ya, sebagian besar kan kalian sudah bisa ngerjakan kan? Tapi pasti ada juga yang belum ngerti kan? Salah di sini. Ya. Ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita kerjakan perkalian ya. Perkalian. Nah, ini ada soalnya. Coba kalian kerjakan ya. Perkalian dari soal A, B, dan C. Nah, yang lain lagi ya. Ini kan berarti hari ini Dika udah, Sasi udah, Hai Rahmi dan Hai Rahma, ya kan, Dede, Aura, Teresia. Nah, saya mau dengar suara yang lain ya. Jangan hanya yang ini lagi. Saya tidak terima jawaban yang sudah menjawab tadi ya. Yang lain coba. Ujian kita hari apa ya? UTS kita ada yang tahu? UTS Matematika Kimia hari apa? Siapa sekretarisnya ini? Cynthia, Mem. Nah, Cynthia, kapan UTS kita, Cynthia? Sudah nengok jadwal tapi udah lupa, Mem. Nanti kami share, Mem. Oh, oke. Oke ya. Hari Selasa, Mem. Selasa? Pukul berapa? Tunggu, Mem, sudah niat. Pukul 8, Mem, sampai 9.40. Kasih ya. Siapa tadi itu? Si Sultan ya? Sultan. Udah yang jawab. Siapa tadi? Pukul 8, Mem, sampai 9.40, Mem. Oh, ya, ya. Oke.
Oke, sudah bisa dijawab yang A? Sebentar, Mem. Bentar, oke. Mem. Ya, 4 min 1, 2, 3. siapa ini? Siapa? Cynthia, Mem. Cynthia. Nah, Cynthia jawabnya apa? 4 4 min 1 yang di atas kanan. row. Ya, apa maksudnya baris pertama ya? Ya. Pertama 4 negatif Terus 2, 3. 2, 3. Oke. 4 negatif 2, 3. Oke, Cynthia ya. Oke, nah yang B? Yang B? Nah, B sedikit lebih rumit ya, karena 3 kali 3 ya. Bukan rumit sih, harus lebih hati-hati ngerjakannya ya. Kalau enggak ada yang sulit dari teknik matriks ini ya, gampang sebenarnya. Nah, tapi kalau kita salah dikit aja, seperti saya tadi kan, salah dikit aja, jadinya yang harusnya akar 3, saya jawab 3, padahal jawaban kalian yang benar, plus minus akar 3. Jadi yang baru ini ya, yang B ini harus orang yang baru yang menjawab ya, jangan yang tadi-tadi lagi. Oke. Nah, siapa ini yang berkenan mengerjakan yang B? Berarti udah nggak ada lagi yang apa nih? Berarti hanya 7 orang kah? Bentar, Mem. Bentar, oke. Mem, Ya. jawaban yang C, X tambah Yang B? Nggak ada yang mau jawab. Yang B tadi udah dijawab ya? Belum kan? belum, Mem. Ini yang C. Oke, yang C apa? Yang C apa? Yang X tambah 8Y tambah 4Z, Y sama dengan 3Z. Gitu, Mem. Hah? X tambah? Di apa aja ya, Mem? Di share aja. Ah, ya. Bentar ya. Oke. Coba. X
tambah 8Y tambah 4Z baru Y 3Z. Oh, enggak benar ini. Salah ini Riri. Kurang tepat. Ya, Mem. Bisa pengen coba yang C boleh? Nisa tadi belum ya? Iya belum, Mem. Oke, silakan Nisa. Yang C dulu ya. Kalian mau ngerjain yang C dulu. Oke, silakan. Apa jawabannya? X ditambah 8Y ditambah 4Z, lalu di bawahnya lagi minus 2X ditambah 3Y ditambah Z, di bawahnya lagi 5X dikurang Y dikurang Z, hasilnya 4X ditambah 11Y tambah 4Z. Apa itu? 5. Coba ditunjukkan. Tunjukkan jawaban kamu. Seperti apa? Enggak, itu belum itu. Kamu harus kurang sini dikit. Gimana caranya ya? Enggak, itu bukan jawabannya yang kamu tunjukkan. Gimana? Boleh foto aja, Mem? Foto. Kenapa? Foto aja, Mem. Coba foto. Foto baru kamu kirim kemana? Share screen boleh, Mem? Silakan. Share. Bentar ya, Mem. Karena saya nggak jelas kan kalau kamu nggak tunjukkan ke saya ya. Jadi tadi Riri yang baris pertama sudah tepat, tapi baris kedua, baris ketiga belum tepat ya. Ya, Mem. Bentar ya, Mem. Ya. Jadi makanya harus hati-hati. Matriks ini bukan masalah susahnya ya. Ini lebih ke kita harus hati-hati ketika mengerjakannya gitu. Ketelitian dituntut ya. Izin share screen ya, Mem? Ya, silakan. Belum bisa, Mem. Belum bisa, nggak diizinkan gitu. Bisa. Saya buat dulu lah make co-host ya. Oke. Coba kamu share screen. Udah bisa belum? Bentar, Mem. Ini, Mem. Oke. Jadi kamu X tambah 8Y tambah 4Z itu dia baris pertama. Nah, baris kedua itu negatif 2X tambah 3Y tambah Z. Ya. Nah, baris ketiga 5X dikurang Y dikurang Z. Benar nggak? Nah, Iya, Mem. tapi kamu kurang tepatnya di baris kedua. Mem, Riri dapat. Nah, baris kedua tidak ada Z-nya ya. 0, Mem. 0, Mem. Ya, Oh iya, Mem. ya. Oke, coba dihentikan share screen-nya. Bentar, Mem. Oke, nah jadi makanya hati-hati aja kan tadi Riri 2 ke 3 salah. Nah ini sekarang Anissa ya kan, Anissa itu dia baris keduanya tidak ada Z-nya harusnya ya. Oke, nah sekarang C kan dari tadi C sudah. Nah B, yang B. Saya mau coba, Mem. Ini siapa? Friska. Oke, silakan. Iya, Mem. Saya tunjukkan gambarnya aja ya, Mem. Ya, silakan. Dua 6, 14, negatif 18, nah 10, 15, 7, 18, itu apa? Negatif 9. Kamu buat? Negatif 4, Mem. Negatif 4, baru negatif 4, 3. Nah,
kamu salah yang di negatif 9-nya ya, Priska. Yang lain sudah benar, tetapi di negatif 9-nya kamu salah. Jadi mungkin kamu Itu negatif 4, Mem. Boleh. oh, negatif 4-nya salah. Jawabannya harusnya di situ negatif 14 ya. Iya, Mem. Ya. Nah, yang lain dapat nggak negatif 14 di situ? Yang ini kan? Dapat, Mem. Dapat kan? Nah, Friska kan di situ negatif 4. Nah, sebenarnya jawabannya harusnya negatif 14. Oke? Nah, jadi seperti saya bilang, tidak ada yang susah di matriks. Ya. Kalau misalnya cara perhitungannya tidak susah, tapi dituntut ketelitian kita. Ya. Ketelitian kita. Dari tadi kan ada yang satu baris, dia benar. Nah, ada yang hampir semua baris benar, tapi ada satu komponen di baris kedua seperti Anissa tadi kan, baris kedua komponennya salah ya. Nah, kalaupun seperti si Friska ya kan, satu komponen bahkan tidak barisnya gitu ya. Nah, ini jawaban A. Nah, caranya tentunya kalian tahu kan, baris dikali kolom. Ya, baris dikali kolom. Baru baris dikali kolom. Baris dikali kolom. Nah, ini kan komponen yang ini 1 kali 4 ditambah 0 dikali 2. 1 kali negatif 1 ditambah 0 dikali 3. Nah, jadi ini baris pertama dengan kolom pertama. Nah, itu dia jadi komponen A11 ya. Nah, baris pertama kolom kedua dia komponen A12 ya. Nah, baris kedua, kolom pertama, dia jadi A21. Nah, baris kedua, kolom kedua di sini, itu jadi A22. Nah, makanya jawabannya di sini 4, negatif 1, 2, dan 3. Oke, semua dapat segini kan? Ya, Mem. Oke. Nah, jawaban B, nah ini sedikit lebih rumit dia ya, karena dia lebih banyak. Nah, tapi ingat aja, baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom ketiga. Nah, inilah makanya dapat segini kan. Nah, baru baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom kedua. Baris ketiga, kolom ketiga. Ini dapatnya yang di sini. Ya, sama juga baris terakhir, kolom pertama. Baris terakhir, kolom kedua. Baris terakhir di sini, kolom ketiga. Jawabnya seperti ini. Nah, tadi si Friska, ya semuanya benar. Kecuali yang bagian ini, negatif 14. Ya. Oke, yang lain dapat segini nggak? Dapat, Mem. Dapat ya. Oke. Nah, jadi seperti saya bilang, tidak susah ya. Cuman kita harus hati-hati ya, harus hati-hati. Ingat aja baris, kolom, baris, kolom, baris, kolom. Nah, setiap komponennya ini kan ada 3 kan, ya ditambahkan, ya kan? Oke. Nah, sama juga dengan ini, ya kan? Nah, ini berarti kan baris, kolom, berarti X tambah 8Y tambah 4Z. Nah, ini tadi kan Nisa salahnya di sini. Ini kan dia bagian ketiga ini 0 kan? Berarti 0 dikali Z 0. Nah, makanya dia hanya 2X ditambah 3Y. Nah, ini dia 5 kali X, negatif 1 kali Y, nah, negatif 1 kali Z. Ya. Nah, ini penting kalian mengetahui perkalian matriks kan caranya kan? Karena nanti banyak digunakan kalau kalian mulai masuk ke pelajaran dasar kimia kuantum ya. Nah, sekarang ini ada A dan B, matriks A dan B. Bisa nggak kalian tunjukkan bahwa AB itu tidak sama dengan B? Bisa nggak kalian tunjukkan AB tidak sama dengan BA? Jadi berarti perkalian matriks itu dia tidak komutatif ya. Komutatif ini istilahnya. Pokoknya dia dibalik nggak bisa. Kalau kita kan 2 dikali 1, itu kan sama dengan 1 kali 2. Kalau nggak matriks ya, kalau skalar. Tapi ternyata kalau ini matriks, A dikali B itu
tidak sama dengan B dikali A. Bisa nggak kalian tunjukkan? Oke, saya kasih waktu ya. Masih banyak yang belum ini. Nah, yang lain juga coba ya. Frankie tadi belum jadi. Frankie ya. Saya mau dengar suara Frankie nih untuk soal yang ini. Bisa nggak kira-kira Frankie? Coba dulu ya, Miss. Ya, coba ya. Bisa Frankie? Ntar ya, Miss.
Minggu lalu Pak Bazlan ada singgung soal Cramer's rule nggak? Aturan Cramer. Nggak ada, Mem. Nggak ada, Mem. Nggak ada, Mem. Sudah, Frankie? Belum, Mem. Belum. Lama kali. A kali B. A kali B-nya berapa baris pertamanya? Coba A kali B dulu lah. A kali B-nya udah. Kan kalau kita mau menunjukkan AB tidak sama dengan BA, berarti kan kita harus kalikan dulu berapa AB. Nah, kita kalikan lagi berapa BA. Nah, hasilnya sama enggak? Seperti itu kan? Jadi AB-nya berapa? AB-nya itu apa yang didapat? Ah, berarti Frankie ini enggak apa ini. Aduh. Bisa, A kali B aja dulu. A kali B coba tunjukkan ke saya. Berapa A kali B-nya? Ada, Miss. Masih salah tadi, Miss. Lagi ulang, Miss. Lagi diulang. Iya, Miss. Nah, saya agak nggak sabar ya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Nanti nggak selesai. Oke, nah, nanti kalian perhatikan dengan baik di slide saya. Oke, nah, jadi bahwa kalau saya dapatnya seperti ini, bahwa memang A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A ya. Oke. Nah, sekarang kita mau mulai dengan Cramer's rule ya. Nah, kita ada persamaan ini. Ya kan? X ditambah Y sama dengan 3. 4X dikurang 3Y sama dengan 5. Berarti kita harus menyelesaikan X dan Y memakai metode Cramer. Ya, memakai metode Cramer. Nah, jadi saya karena kalian belum Pak Bazlan belum menyinggung ini, nah coba kalian catat dulu soal ini. Biar nanti kalian ngerti. Baru nanti saya jelaskan. Oke? Coba dicatat dulu soalnya. Oke, sudah dicatat? Nah, jadi kan kita mau menyelesaikan persamaan ini, kan? Karena kita ini matriks, berarti kita harus mengubah ini menjadi matriks dulu. Nah, hal yang pertama, kita mencari D, determinan. Nah, determinan itu berarti kita hanya menggunakan matriks yang ini. Ya. Nah, jadi saya tunjukkan sini. Nah, jadi yang kita jadikan berarti si X dan Y itu kita ubah jadi ini. Jadi 1, 1, 4, negatif 3. Nah, itulah dia matriks D. Nah, ketika kita cari determinannya, kita dapat negatif 7. Ya, negatif 7. Nah, sekarang kita harus cari juga D1 dengan D2. Nah, bagaimana D1 dengan D2? D1 itu adalah yang tadi ini, ya kan? Kalau kalian lihat kan, nah ini kan itu untuk D. Nah, D1 itu adalah 3 dan 5 ini kita jadikan sebagai kolom pertama. Ya, 3, 5 ini kolom pertama. Nah, kolom kedua itu tetap 1 dan negatif 3. Ya, nah jadi kalian lihat di sini. Jadi untuk mencari D1, nah 3 dan 5 ini kita jadikan kolom pertama. Nah 1 dan negatif 3 itu ini tetap. Itulah D1. Nah ketika kita cari determinannya, kita dapat negatif 14. Nah sama juga dengan D2. Kalau D2 berarti kolom kedua kita gantikan dengan 35.
Tapi kolom pertama kita tetap dengan 1,4. Jadi tetap di nilai original dari kolom pertama. Nah, begitulah kita dapat D2, nah, kita dapat negatif 7. Nah, jadi untuk menyelesaikan persamaan itu, X itu adalah D1 dibagi D. Ya. Nah, dapatlah di sini nilai 2. Berarti Y itu adalah D2 dibagi D. Dapatlah nilainya 1. Nah, itulah Cramer's Rule. Jadi Cramer's Rule itu pertama kita harus mencari determinan dari matriks yang ini, variabel, yang mengandung variabel. Jadi berarti kan matriks itu kan sama aja dia sebenarnya seperti kumpulan dari nilai X dan Y. Kalau kita dua sumbu ya, kalau 2 dimensi. Nah, kalau 3 dimensi berarti kumpulan nilai X, Y, dan Z. Nah, jadi berarti kita bisa ubah ini ya menjadi si X ini baris pertama, ya, bukan kolom pertama, si Y ini kolom kedua. Nah, berarti itulah nilai D, determinan. Ya, dari situ kita mencari nilai determinan. Nah, ketika kita misalnya mau mencari D1, berarti kalau D1 kita mau menyelesaikan berapa nilai X, ya kan? Nah, karena kita mau menyelesaikan nilai X, kita gantilah yang ini, ya, nilai sama dengannya ini ke kolom pertama yang merupakan X, ya. Nah, itu D1. Nah, D2 ya, berarti X ini bakal tetap nilainya, berarti 1,4 dalam hal ini. Berarti Y-nya ini digantikan dengan 3 dan 5. Dan baru kita cari determinannya. Oke? Ya, sudah ngerti kan? Ngerti ya? Oke, jadi itulah Cramer's Rule ya. Nah, Cramer's Rule. Nah, jadi kalau misalnya saya tanyakan, itu kan gampang 2 kali 2 ya matriksnya. Nah, kalau kayak saya tanyakan ke kalian, bisa nggak kalian menyelesaikan nilai X, Y, dan Z ini? Berapa nilai X dan Y dan Z-nya memakai metode Cramer. Cramer's Rule, aturan Cramer's. Berarti yang pertama, kalian harus ubah yang ini, X, Y, dan Z ini menjadi suatu matriks. Nah, sesudah kalian ubah jadi matriks 3 kali 3, ya, karena ini 3 kali 3 karena dia X, Y, dan Z. Carilah determinannya. Ya kan? Nah, ini agak berbeda dikit dengan yang 2 kali 2. Kalau 2 kali 2 tadi kan hanya ada D1, D2. Nah, karena ini ada 3 kali 3, dia ada D1, D2, D3. Bedanya bagaimana? Bedanya sama aja sebenarnya. Berarti negatif 5, negatif 14, 1 ini digantikan ke kolom pertama untuk mencari X. Yang lain tetap. Y dan Z tetap. Nah, untuk mencari Y berarti D2-nya gantikan negatif 5, negatif 14, dan 1 ini dengan kolom kedua. Nah, berarti X dan Z-nya tetap ya. Kolom X dan Z-nya tetap. Nah, untuk mendapatkan Z, nilai Z, berarti kita harus menggantikan si kolom ketiga ini dengan nilai negatif 5, negatif 14, dan 1. Nah, baru nanti kalian cari. X-nya berarti D1 bagi D, Y-nya D2 dibagi D, Z-nya D3 dibagi D. Oke, nah nanti kalian cek lagi di rumah hasil kalian bagaimana. Oke. Nah, sampai di sini Cramer's Rule ini, aturan Cramer di sini kalian mengerti nggak? Ngerti, Mem. Ya, semua ngerti ya? Semua ngerti kan? Nah, nanti saya upload di Sikda. Nah, kalian bisa pelajari lagi, latihan lagi. Nah, nanti kalau cara saya, kalau saya biasa cara latihan, nah ketika saya misalnya dikasihkan kumpulan soal seperti ini, kalian tutup dulu jawabannya. Nah, coba kalian kerjakan dulu ya. Nah, sesudah selesai kalian kerjakan, baru kalian lihat jawabannya. Jangan belajar kalian langsung lihat jawaban, hafal jawabannya. Nggak seperti itu. Tapi kalian harus oret-oret dulu sendirian. Ya.
Nah, dengan gitu nanti kalian lebih mengerti cara mengerjakannya ya. Oke? Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya memang bertanya. Siapa Yeni? Yeni tanyanya apa? Tadi kan ada 2Y, ada 3Z. Itu Y-nya itu diubah jadi berapa, Mem? Biar dijadiin matriksnya. Itu jadi dikali 1 ya, Mem? Enggak, apa maksudnya dikali 1? Yang 2Y itu kalau dijadiin matriks itu diubahnya jadi kayak mana, Mem? Ini kan, misalnya ini kan X tambah 2Y tambah 3Z. Nah, berarti kalau dijadikan matriks, dia berarti ini di baris pertama. Di baris pertama berarti 1, 2, 3. Ya kan? Nah, berarti yang ini jadi baris kedua. Baris keduanya itu negatif 1, negatif 3, 1. Ya kan? Nah, ini berarti baris ketiga. Nah, komponennya apa aja? 2, 1, 1. Ya. Nah, kan di sini kita misalnya mau mencari X. Nah, ketika kita mencari X berarti yang nilai 1, negatif 1 dengan 2 ini kita ganti nilainya jadi negatif 5, negatif 14, dan 1. Nah, baru yang ini, yang 2, 3, negatif 3, 1, 1, 1 ini dia harus tetap ya, harus tetap nilainya. Nah, sesudah itu kita cari nilai determinannya dengan cara yang tadi kita sudah pelajari di awal. Ya. Nah, kalau misalnya bagaimana mencari Y-nya? Y-nya berarti kita buat matriks yang berikutnya. Bagaimana? Ini kolom pertama dia tetap. Nah, tapi kolom kedua ini kita ganti dengan nilai negatif 5, negatif 14, dan 1. Nah, kolom ketiganya tetap. Ya, mungkin kalau saya ngomong-ngomong aja kalian nggak akan ngerti. Oke, saya tunjukkan ya. Nah, berarti ini D. Kan? 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 3, 1. Nah, 2, 1, 1. Nah, cari determinannya seperti tadi. Nah, berarti kalau D1 kan kita mau mencari bagaimana nilai X-nya. Berarti kalau kalian perhatikan, nah, kolom pertamanya itu udah berganti dari negatif 5, negatif 14, dan 1. Tetapi kolom kedua dengan kolom ketiga, dia tetap. Nah, carilah determinan ini. Ya, nah, baru kalau mencari nilai Y, nah ini kan kolom pertama, kolom ketiga, dia tetap, nggak berubah. Tapi kolom yang kedua, kita gantikan dengan negatif 5, negatif 14, dan 1. Nah, baru cari lagi berapa nilai determinannya. Nah, kalau mau menentukan Z nanti, nah kita harus buat matriks yang ketiga. Nah, matriks yang ketiga itu kolom pertama, kolom kedua itu dia tetap. Nah, kolom ketiga kita gantikan dengan negatif 5, negatif 14, dan 1. Nah, baru cari determinannya. Oke. Nah, jadi sesudah ini kalau kita misalnya cari berarti X-nya itu sama dengan 1, Y-nya sama dengan 3, Z-nya sama dengan negatif 4. Udah ngerti belum ya ini? Sudah, Mem. Udah ya? Oke. Yang lain ada pertanyaan lagi? Nah, itulah metode aturan Cramer ya, aturan Cramer. Sudah ngerti semua kan? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Ya. Kalau sudah mengerti semua, nah berarti Frankie harus lebih sering-sering berlatih ya. Nah, kalau lambat menghitung berarti itu kurang berlatih. Nah, nanti sering-sering berlatih, cari-cari textbook ya, yang bisa cari-cari contoh-contoh soal. Oke? Nah, sampai di sini ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, depan ya. Jadi yang aturan Cramer itu untuk cari nilai variabelnya ya, Mem? Ya, untuk cari nilai X, Y, dan Z. Untuk cari nilai X dan Y, X, Y, dan Z menggunakan determinan ya, menggunakan determinan. Oke? Ya, Mem. Terima kasih, Mem. Oke, ada pertanyaan yang lain? Enggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, kita sudahi perkuliahan kita.